Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahifa Dwi Darta, NIM 2306031 dari kelas MIK 3A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan MKom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data flow diagram dari kelima jurnal yang sudah saya paparkan. DFD yang pertama yaitu DFD Sistem Informasi Fasilitas Sekolah. DFD ini terdiri dari 4 proses. Proses yang pertama yaitu daftar, proses yang kedua peminjaman, proses yang ketiga pengembalian, dan proses yang keempat pemeriksaan. Terminatornya ada 4, terminator admin, terminator staf guru atau siswa atau user, lalu terminator perpustakaan, selanjutnya ada terminator usaha kesehatan sekolah atau UKS. Lalu ada data store, ada 3 yaitu data store user, yang kedua data store check up, dan yang ketiga data store peminjaman. Alur DFD Sistem Informasi Fasilitas Sekolah. Yang pertama yaitu sistem dimulai dari proses 1 yaitu daftar. Pada tahap ini ada 2 terminator yang terlibat. Yang pertama terminator admin yang memberikan otorisasi agar pendaftaran dapat diproses. Lalu yang kedua ada terminator user seperti staf, guru atau siswa yang mengirimkan biodata diri untuk mendaftar. Semua data ini masuk ke proses daftar. Setelah proses validasi selesai, sistem akan menghasilkan sebuah ID user. ID user tersebut kemudian disimpan ke dalam data store user. ID user inilah yang akan dipakai untuk seluruh proses selanjutnya. Lalu proses yang kedua yaitu peminjaman. Setelah user resmi terdaftar, barulah mereka bisa masuk ke proses peminjaman. Pada proses ini, user yang sudah memiliki ID akan melakukan peminjaman buku atau barang. Proses peminjaman terhubung langsung dengan bagian perpustakaan yang bertugas mengecek ketersediaan barang dan mencatat apa saja yang dipinjam. Semua data peminjaman akan dicatat dan disimpan ke dalam data store peminjaman. Lalu proses yang ketiga ada pengembalian. Jika barang atau buku sudah selesai digunakan, user masuk ke proses pengembalian. Di tahap ini sistem akan memperbarui informasi peminjaman sehingga terlihat jelas barang mana yang sudah dikembalikan. Data store peminjaman ikut diperbarui agar status peminjaman selalu akurat dan terbaru. Lalu yang keempat ada proses pemeriksaan. Proses terakhir adalah yaitu pemeriksaan kesehatan di UKS. User menggunakan ID user yang sama untuk melakukan check up. Proses pemeriksaan membaca data kesehatan dari data store check up. Lalu setelah pemeriksaan selesai, hasil terbaru akan disimpan kembali ke data store tersebut. Selain itu, proses pemeriksaan juga mengirimkan laporan kesehatan user kepada pihak UKS. DFD yang kedua yaitu DFD proses input permintaan supplier. Terdiri dari 3 proses. Proses yang pertama yaitu supplier, proses yang kedua input permintaan barang, proses yang ketiga surat pengantar. DFD ini juga terdiri dari 2 terminator. Terminator yang pertama kepala sortasi, terminator yang kedua tempat permintaan barang. Alur dari DFD proses input permintaan supplier ini adalah, pada diagram ini alur dimulai dari pihak kepala sortasi. Kepala sortasi mengirimkan informasi permintaan barang ke 3 proses utama, yaitu proses yang 1.2-nya supplier, proses 1.3 input permintaan barang, proses 1.4 surat pengantar. Proses yang pertama supplier, pertama data permintaan barang diteruskan ke proses supplier. Pada proses ini sistem mencatat atau memvalidasi data yang berhubungan dengan supplier yang akan memasok barang. Informasi yang sudah diproses di tahap supplier kemudian diteruskan ke tempat permintaan barang sebagai tahap lanjutan dari alur permintaan. Lalu proses yang kedua input permintaan barang.
Selanjutnya, kepala sortasi juga mengirimkan data permintaan langsung ke proses input permintaan barang. Di tahap ini, seluruh detail permintaan seperti jenis barang, jumlah, dan kebutuhan lainnya diinputkan ke dalam sistem. Data tersebut kemudian dikirim ke terminator tempat permintaan barang sebagai pusat pengolahan permintaan secara lengkap. Lalu, proses yang ketiga, proses surat pengantar. Setelah permintaan barang dicatat, proses berikutnya adalah pembuatan surat pengantar. Kepala sortasi mengirimkan data yang diperlukan, dan proses ini menghasilkan dokumen yang menjadi bukti atau lempiran resmi untuk permintaan barang. Surat pengantar ini juga diteruskan ke terminator tempat permintaan barang agar proses administrasi permintaan menjadi lengkap. Selanjutnya, DFD yang ketiga, DFD Sistem Informasi E-Recruitment. DFD ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama, proses pengajuan ke Kabid. Yang kedua, proses penerusan ke kesekretariatan. Yang ketiga, proses persetujuan pengasuh. Terminatornya ada 3. Terminator admin madrasah. Yang kedua, terminator kabin pendidikan. Yang ketiga, terminator kesekretariatan. Terdiri dari 3 data store juga. Yang pertama, data store TB pengajuan kabin. Yang kedua, data store TB pengajuan kesekretariatan. Yang ketiga, data store TB keputusan pengasuh. Alur DFD Sistem Informasi E-Recruitment ini, proses dimulai dari admin madrasah sebagai pihak yang pertama kali melakukan input. Admin madrasah mengirimkan input pengajuan ke sistem. Data pengajuan ini kemudian masuk ke proses pengajuan ke Kabid. Pada tahap ini, sistem mencatat data pengajuan dan menyimpannya ke data store TB pengajuan Kabid. Setelah menerima informasi pengajuan dari admin, Kabid Pendidikan akan memeriksa dan memverifikasi data tersebut. Kabid kemudian mengirimkan input penerusan ke proses berikutnya, yaitu proses penerusan ke kesekretariatan. Di tahap ini, permohonan resmi diteruskan ke pihak kesekretariatan. Semua data penerus disimpan ke data store TB pengajuan kesekretariatan. Kabid juga mengirimkan kembali info penerusan ke admin sebagai status terbaru dari pengajuan. Setelah menerima berkas dari Kabid Pendidikan, kesekretariatan memproses tahap selanjutnya, yaitu persetujuan dari pengasuh. Tahap ini dilakukan melalui proses persetujuan pengasuh. Di sini kesekretariatan menginput data persetujuan. Informasi ini kemudian disimpan dalam data store TB keputusan pengasuh. Selain itu, info persetujuan dikirimkan kembali kepada admin sebagai pemberitahuan bahwa pengajuan sudah diputuskan. Selanjutnya ada DFD Sistem Informasi Manajemen Stok Barang. DFD ini terdiri dari 4 proses. Proses yang pertama yaitu proses data barang. Proses yang keduanya proses barang masuk keluar atau inden. Proses yang ketiga laporan barang masuk atau keluar. Proses yang keempat laporan data stok barang. Terdiri juga dari 3 terminator. Terminator yang pertama admin, terminator yang kedua owner, dan terminator yang ketiganya pelanggan. Data store-nya ada 2, yaitu data store tabel stok barang. Yang kedua, data store tabel barang masuk atau keluar atau inden. Alur DFD Sistem Informasi Manajemen Stok Barang ini, yang pertama pada diagram ini kita melihat bagaimana sebuah sistem mengelola data stok barang mulai dari input oleh admin, proses pengolahan barang, hingga pembuatan laporan untuk owner dan pelanggan. Alur yang pertama dimulai dari admin. Admin memasukkan input data barang ke dalam. Baiklah, DFD yang keempat yaitu DFD Sistem Informasi Manajemen Stok Barang.
Pada DFD ini terdiri dari 4 proses. Proses yang pertama yaitu proses data barang. Proses yang kedua, proses barang masuk keluar atau inden. Proses yang ketiga, laporan barang atau masuk atau inden. Proses yang keempat, laporan data stok barang. Terdiri juga dari 3 terminator. Terminator yang pertama yaitu admin, terminator yang kedua owner, dan terminator yang ketiga yaitu pelanggan. Data store-nya ada 2, yaitu data store tabel stok barang, lalu yang kedua data store tabel barang masuk keluar atau inden. Alur DFD sistem informasi manajemen stok barang ini yaitu pada diagram ini kita melihat bagaimana sebuah sistem mengelola data stok barang mulai dari input oleh admin, proses pengolahan barang hingga pembuatan laporan untuk owner dan pelanggan. Alur pertama dimulai dari admin. Admin memasukkan input data barang ke dalam sistem. Data ini kemudian diproses oleh proses yang pertama, yaitu proses data barang. Di tahap ini, sistem merekam semua informasi barang seperti nama barang, jumlah, dan detail lainnya. Setelah diproses, data tersebut disimpan ke dalam data store tabel stok barang. Hasil penyimpanan ini selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai proses lainnya, termasuk laporan stok untuk pelanggan. Selain memasukkan data barang, admin juga bertugas menginput semua aktivitas stok seperti barang masuk, barang keluar, barang inden. Data ini masuk ke proses yang kedua, yaitu proses barang masuk atau keluar atau inden. Sistem kemudian mencatat dan memvalidasi aktivitas tersebut. Hasil dari proses ini dicatat sebagai rekam data dan disimpan dalam data store tabel barang masuk atau keluar atau inden. Selain disimpan, data hasil proses ini juga mengalir kembali ke proses sebelumnya sebagai data barang yang telah terupdate. Setelah aktivitas stok diproses, sistem menghasilkan laporan barang masuk atau keluar atau inden. Laporan ini selanjutnya dikirimkan kepada owner, sehingga owner dapat memantau pergerakan barang secara lengkap. Selain owner, sistem juga menyediakan informasi untuk pelanggan. Dari proses data barang, sistem menghasilkan laporan data stok barang. Laporan ini dikirimkan kepada pelanggan agar mereka mengetahui ketersediaan stok yang ada. Lalu selanjutnya, DFD sistem basis data wisata kuliner di Kota Balikpapan. DFD yang kelima ini terdiri dari prosesnya yang ada 1, yaitu kelola profil, dan 2 terminator. Terminator yang pertama yaitu penikmat kuliner, terminator yang kedua yaitu pelaku usaha, dan terdiri dari 2 data store. Data store yang pertamanya ada akun, data store yang keduanya ada restoran. Alur di FD sistem basis data wisata kuliner di Kota Balikpapan ini, pada diagram ini sistem mengatur proses pengolahan profil pengguna, baik penikmat kuliner maupun pelaku usaha. Semua proses dikelola di dalam satu pusat, yaitu proses 1, kelola profil. Penikmat kuliner input dan pengolahan akun. Proses dimulai dari penikmat kuliner. Mereka dapat memasukkan atau mengubah data profil seperti nama, email, kata sandi, informasi pribadi lainnya. Data ini akan dikirim ke proses 1, yaitu ke proses kelola profil. Di dalam proses ini, sistem akan memproses dan memvalidasi data yang diberikan. Setelah selesai diproses, sistem menyimpan informasi tersebut ke dalam data store akun. Sistem kemudian mengirimkan kembali data store akun ke penikmat kuliner sebagai bentuk konfirmasi bahwa perubahan atau pendaftaran berhasil dilakukan. Selain penikmat kuliner, pelaku usaha juga terlibat dalam proses ini. Pelaku usaha memberikan 2 jenis data store akun dan data store restoran. Seluruh data tersebut masuk ke proses 1, yaitu proses kelola profil. Sistem kemudian akan memproses dan mencatat 2 kategori data. Data akun disimpan ke data store akun. Data restoran disimpan ke data store restoran. Setelah proses berhasil, sistem mengirimkan kembali data akun dan data restoran kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa data sudah tersimpan dengan benar.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.